ikut nih. Di menceritakan mata juga sama. Oh, kayaknya gitu ya. Biasaan dengan ini udah yang pisah sepertinya di mana di udah selesai sholat isya cuma saya makin ini akibat malam ini saya yang mana nih? Di bawah juga. Ya. Ya Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil muhammad wa ala rasul wa sallallahu alaihi wasallam wa ruh wa tawbat an-nasuh bi sirri al-asrar al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Quran halaman 259 hadis 15. Satu lagi halaman 206 hadis 569. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala albasu min thiyabikumul bayata wa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum rawahu
khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu wa sahahahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, berpakaianlah dengan kain putih, sesungguhnya ia pakaianmu yang paling baik, dan buatlah ia sebagai kain kafan mayat-mayatmu. Riwayat imam-imam kecuali Nasa'i, hadis sahih menurut Tirmidzi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah ibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah subur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Syukur ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, bantuan kita, Bulughul Maram. Di hadis berikutnya masih berhubungan dengan mengkafankan mayat. Ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Albisu min thiyabikumul bayad." Hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih. Fa innaha min khair thiyabikum. Sesungguhnya ia sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankan orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya, dengan kain putih. Ya, rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Ini hadis riwayat Imam ahli hadis kecuali Imam An-Nasa'i, tak termasuk. Berarti 4 saja. Wasahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Baik jemaah sekalian, di sini ada kalimat mengenai min khairi thiyabikum. Bisa dikatakan dia sebaik-baiknya pakaian kalian. Warna putih itu sebaik-baik pakaian. Nabi tidak menyebut mayat dulu. Ini pakaian sehari-hari. Ya. Nabi menyebutkan hendaklah kalian memakai pakaian warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya ia sebaik-baiknya pakaian kalian. Maksudnya min afdaliha, seutama-utamanya ya baju warna putih, likamali naqaiha, karena kesempurnaan kebersihannya. Baju putih ini kalau lebih kotor apa? Makanya kebersihannya lebih terjaga. Bukan berarti baju lain bagus juga, cuma yang terbaik baju putih kena dipastikan kebersihannya. Kalau kena kotoran apa? Kena debu yang nampak, pakai kena najis. Ya, cukup hitam, baju merah, baju coklat. Tak masalah baju hitam, baju merah, ini bersih ya, pastikan dia bersih. Dan kemudian sudah ada kalimat wa kafinu fiha mautakum. Kalimat yang keduanya, kafankanlah ya orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya, ya, dengan kain putih. Jadi penyebutan mayatnya yang kedua. Tapi penyebut yang pertama ini hari-hari pakai kita dianjurkan berwarna putih. Mengkafankan mayat dengan pakaian putih ini berwarna putih, al-amru lil istihbab. Ini urusannya adalah anjuran sunnah hukumnya. Ya, jadi perintahnya bukan wajib, tapi perintahnya sunnah. Ya. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya Nabi SAW menganjurkan memakai baju warna putih. Kenapa? Kebersihannya. Nah, maka dikatakan wa mubadaratu bi husliha,
Inda zuhuri ay atharu biha. Dia bilang bahwasanya orang akan bergegas membasuhnya jika tampak bekas kotoran yang ada pada pakaian tersebut. Jadi orang tak sabar boleh dengan baju putih ni kotor. Ya, saya lah umpamanya kan pakai baju putih ni ada peniti nampak bekas kotoran debu. Ya kan? Isteri lagi orang, kenapa ni? Oh tak tahu lagi nyandal ni. Tanya apa yang bagi? Padahal kok baju coklat tak nampak. Tapi kan baju putih, bagi isteri kan, disirah dia, jangan pakai begini. Kenapa? Kenapa boleh marah? Kotor keduanya dia malu kalau suami pakai baju kotor. Betul? Orang kan kau, isteri yang baju suami dia kotor. Malu juga isteri itu. Makanya baju putih itu lebih jelas sedikit. Baju putih itu lebih nampak jelas. Nah kemudian berkhilaf dengan abyad berbeda dengan kalau bajunya selain warna putih. Bukan ini debu-debu tak masalah, dimaafkan. Debu tak najis, cuma mana tak sedap baju putih. Bercoklat, baju kulit hitam, tak apa-apa, tak nampak pakai ya. Ya tak masalah, ini bukan najis. Nah kemudian lagi ahudu aidan ala takfinul mautah, dan ini juga mengajukan supaya mengkafankan orang yang meninggal dengan pakaian putih. Apa sebab? Nah, dibilang katakan tafa'ula bil taharatiha, karena dibilang karena ada harapan sucinya dia. Ya. Kesuciannya dia mudah-mudahan mayat pun disucikan oleh Allah SWT. Itu harapannya. Ya aku dah pakai putih ni dengan harapan mudah-mudahan mayat ini bersih dosa dia. Nah, niatkan begitu yang mandikan mayat. Ya niatkan. Tak masalah. Nanti ada hadis yang akan datang menyebutkan. Nanti mayat itu dibagikan di alam barzakh sesuai dengan yang dikafankan. Kalau bagus kain kafannya, sanad pun bagus sekali. Ada hadis dari Nabi Muhammad. InsyaAllah waktu nanti datang itu hadis. Ada hadisnya. Nah di sini menunjukkan bahwasanya mayat ini dihormat betul. Ya. Pakaian yang dapat carilah dikafankan kain putih. Wajah Yusuf takfinu bila tabiat. Tapi ingat, dengan anjuran kain putih ini boleh mengkafankannya bukan dengan kain warna putih, boleh. Ini kan keutamaan warna putih ini. Berarti bukan berarti warna lain tak boleh. Boleh, tak masalah. Ada kain warna merah, bungkus kan? Kapan kain merah? Cuma orang bingung ya. Baru ini yang memandangnya mayat kain merah. Pasti orang bertanya gitu. Kenapa tak pernah dilakukan? Nah, makanya kain putih ini sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi hukum. Itu namanya hukum adat. Orang kampung bilang selama ini kain putih kan pulau merah ni. Dia pun mulai menyangkal. Karena tak pernah dilihat. Tapi secara hukumnya boleh, tak masalah. Faqad kufina jama'atun min syuhada Uhud fi thamratil wahidah wa sanatul mukhattarah. Nah, sungguh telah terjadi dikafankan sahabat yang meninggal perang Uhud. Sahabat yang meninggal perang Uhud itu dibungkus pakainya, tapi bukan mengkafankan, dibungkus. Gini, sahabat ini meninggal, kain itu tak cukup menutupi seluruh tubuhnya, maka ditambahlah kain. Itu disebut kafan, juga menambah bungkusan pada tubuhnya. Padahal baju yang dipakai itu sunnah, ditanam dengan baju-bajunya, dengan darah-darahnya. Cuma ada kain tambahan untuk menutupi kesempurnaan tubuhnya. Itu dibungkuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikatakan famratul muhattata. Baju itu udahlah berwarna bergaya-gaya. Macam kain batik gitu lah. Ya udah wajib itu berwarna-warna, ada garis-garis lagi. Itu menunjukkan boleh, tak masalah. Ya wajarlah, kan darurat. Tak ada kait lain untuk mengambil apa. Banyak hari itu dibungkuskan. Kalau dia ikhtiar pilihan, tentulah bagi kita ikhtiar pilihan. Kita bukan situasi perang, tentu carilah kain warna putih. Ya. Saya yakinlah kalau main dibungkus dengan kain batik pun jadi kritikan orang. Dengan seandainya main dibungkus dengan kain batik, pasti dia omongan orang. Kerana tak pernah lihat. Makanya ikhtiar selama kain putih itu dipakai lebih mudah.
Wa bihi alima anna al-ijab ijma' ulama. Nah, maka dengannya dikatakan sesungguhnya dia tidak dikatakan wajib kerana ijma' para ulama. Nah, maaf. Wa alima anna al-amru fil libas wa takfin lil istihbab wa lil ijab. Jadi diketahui bahwasanya urusan memakai pakaian untuk main ini sunnah warna putih, bukan urusan yang wajib. Kenapa dipalingkan? Karena ijma' para ulama. Ulama semua ijma', seluruh mazhab mengatakan ijma' bahwasanya perintah kain putih ini hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Disepakati ulama itu. Ya Allah Taala, ini hukum yang ditentukan oleh para ulama. Maka timbullah fikihnya dua saja keluar hukum daripada hadis ini. Yang pertama, istihbabul lubsul thawbil abyad, disunnahkan memakai baju warna putih. Pergi Jumat pakai putih sunnah. Ya, Idul Fitri dapat putih. Salat berjamaah warna putih. Orang pakai imamah warna putih. Bukan baju warna lain pun tidak dilarang, tidak boleh. Nabi pernah pakai imamah itu, bahkan di peninggalan imamah Nabi itu warna hijau. Hijau ya, pakai itu kalau kita ke Turki itu bisa melihat imamah Nabi itu hijau. Nah, tapi tetap Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya tetap disunahkan warnanya putih. Saya tidak melihat seorang ulama kegemarannya bajunya putih. Jarang saya lihat warna lain. Nah, siapa dia? Yang di Banjarmasin itu lah. Ya, guru sekumpul, guru hijau itu. Oh, lihat dia itu putih semua berdua. Sobat putih, baju putih. Cuma dia punya sal hijau. Dia sal itu pakai warna hijau. Nah, karena semua foto yang saya terima, foto-foto beliau putih semuanya. Nah, jadi kalau pakai jubah, jubah itu tambahan biasanya warna merah, ada itu. Tapi pakai hari ini dia pakai putih. Baju koko juga putih. Ya. Masing-masing dengan selera masing-masing lah ya. Kalau saya tak suka dengan putih terus, kebetulan subuh di Jawa putih. Jadi kan yang lain pakai coklat, pakai krem, tak masalah. Ya. Nah, warna-warna itu pun juga tidak. Nabi SAW, siapa yang punya kitab Riyadhus Shalihin, buka halaman terakhir mengenai bab libat pakaian. Nah, Nabi pernah pakai warna merah kalau sekarang itu merah marun. Pernah dia pakai putih merah. Kata Aisyah bilang, aku tak pernah melihat orang setampan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pakai apa pun lawak. Ya, orang memang lawak kan. Lawannya tampan, kulitnya putih, bersih kemerah. Nah, jadi bawah Nabi ini ada kemerah. Nah, dia punya alisnya seperti semut tipis, alis Nabi itu seperti kayak alis perempuan. Alis perempuan ini pun tipis kena cukurnya tipis cantik, dia bilang dia cukur. Nah, Nabi itu tipis asli yang buatan Allah SWT. Nah, dengan janggutnya ditambah gagah. Jadi Nabi itu pakai apa pun semuanya tampan. Kayak begitu kata yang ngomongin istri-istrinya, bukan orang lain. Yang kedua timbul hukum di sini istihbab takfinu fil abyad, disunahkan mengkafankan mayat dengan pakaian warna putih atau kain warna putih. Dua yang hukum, hanya dua yang muncul di sini. Kita diajarkan kalau dapat darah pakai baju putih, yang kemudian mayat dikafankan dengan kain putih. Hukumnya sunnah. Ingat ya, bukan wajib sunnah. Wallahu a'lam. Ya, sekiranya cukup. Sudah dapat dipahami. Ada pertanyaan, silakan. Ada.
Ya, kalau yang meninggal bos, ini kan misalkan apa kalau kubur yang meninggal itu gas air kan kenang bos. Ya. Mengatasi bos, biasanya takutnya Ya. Jadi Pontianak ini tidak sama di daerah hulu. Daerah hulu itu kan datarannya tinggi, seperti Sanggau, Tusibau, dan lainnya. Itu datarannya tinggi, jadi banyak mayat ditanam itu di dataran tinggi. Seperti di Jawa kan begitu. Mayat ditanam di dataran tinggi. Kenapa menghindari tadi? Ya, dia makam-makam para wali Jawa itu semuanya di bukit-bukit. Ya, karena cari aman tadi itu. Jadi sekarang bagaimana Pontianak ini? Pontianak ini rentan tentang kandungan air tinggi. Karena bukan daerah perbukitan dan tanahnya pun basah. Nah, makanya sebenarnya menanam mayat itu tidak boleh pakai peti kecuali ada hajat. Untuk orang Pontianak kalau pakai peti, karena ada hajatnya, tanahnya basah. Ya, kalau tak pakai peti, takut kondisi mayatnya posisinya tidak betul, maka pakai peti supaya dia masih posisinya mantap. Ya, dengan meletakkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang waktu kita menggali ini kan banyak air tuh. Ya, sering kita lihat takziah mengantar mayat, air banyak. Ya, sebenarnya kalau air banyak itu disedot dulu, disedot sambil disedot masukkanlah peti itu. Soalnya begitu. Nah, tapi saya lihat sekarang nih wakaf-wakaf kuburan tidak ada lagi pakai sedot mesin itu. Nah, kemana ya mesin-mesin itu? Padahal kata dikasih itu dari pemerintah daerah dikasih, wali kota pun ngasih, kelurahan ngasih itu untuk wakaf-wakaf itu. Tapi setiap tanah mayat tak ada mesin. Kita tak curiga ya, kita dipakai udah besar tak dibetulkan segitu, tak ada yang mengurusnya. Nah, padahal itu dikasih biaya operasionalnya ada. Nah, kalau seandainya udah mesinnya tak ada gimana? Ditimbaklah sebisanya. Nah, ditimbak sebisanya baru masuk mayat. Nah, saya beri anjuran begini, ya. Karena dulu pernah terjadi mayat timbul. Karena menanamnya waktu banjir. Ya, waktu banjir memang tanah masih kelihatan. Ya, dimasukkanlah mayat tadi ini. Masukkan mayat tadi ini, ditekan-tekan dan sebagainya. Besoknya banjir lebih besar lagi, tenggelam tanah itu. Peti-peti yang keluar, petinya keluar, mayatnya terapung. Ribut tuh peti seberang di tenggelam itu. Satu di Sungai Bangku, pernah ada sekali. Tapi yang di seberang itu kelihatan. Jadi mayat terapung. Nah, ini yang jelas posisinya udah sulit udah, kena banjir. Tapi waktu nananya tidak banjir betul, besoknya baru keluar. Nah, karena tanahnya lembut, gesekan air senantiasa jalan, lama-lama naik. Nah, kalau begini keadaannya, sebenarnya kasih pemberat, belikan pasir. Kalau musim banjir namanya, cari pasir. Pakai karung tuh, minimal 4-5 karung tuh, masukkan dalam peti itu. Di samping mayat, biar ada berat. Atau paling tidak di atas peti. Nah, dan seperti ini. Lalu saya melihat lagi, itu caranya ya. Karena dulu waktu guru kita meninggal itu di pesantren Al Rasyidin, itu diganjal dengan pasir. Si pasir biar tidak naik. Karena pesan almarhum juga begitu. Bukan ditanam dengan pasir kemudian baru tanam. Kalau dari ini tidak bisa timbul nanti mayat. Nah, yang kedua, masih keluarga saya meninggal, sekarang saya mampu. Itu yang menggali mayat itu pemalas. Betul-betul pemalas itu suruh pun dia, oh gitu dijawab. Ya, saya bilang ini kurang dalam lagi. Bukan kita berdiri mas pinggang ini. Peti itu tinggi. Masuk peti kita berdiri, petis pun tak tenggelam. Kita berdiri dan seperti itu kan, petis pun tak tenggelam. Nah, jadi gimana nih? Mana nih saya bilang tambah lagi lubang nih. Mari bisa Pak, ini dah mayat kita masuk nih.
Saya bilang kita kerja ni karena Allah, kita jaga mayat, jangan sampai maaf. Dua syaratnya, pertama kita nak mayat ini jangan sampai bisa dilobangi oleh binatang buas. Kita harus paham berapa kedalamannya sehingga binatang buas tidak bisa mencongkel mayat tersebut. Yang kedua, menghindari jangan sampai ada bau keluar. Jadi tak usah sandal ni sebenarnya. Tak usah sandal ni. Kita beriat seperti betisnya, sejajar dengan tanah. Oh, alot aja itu sudah. Saya pun naik ke emosi kan. Wah, ini bisa ribut lagi di kubur ni. Ini tak kubur ni bawa kali bawa. Saya dicangkul kan. Tapi tak mungkin ada orang kan. Cuma kita sempat emosi lah. Nah, jadi tak bisa keluar ni. Tak bisa keluar. Bapak keluar pun sedikit. Kita disuruh keluar. Dalam ini aja. Buka peti. Buka peti, mayat kan ada. Ambil tanah tu masukkan. Masukkan peti. Dia penuh dalam peti itu. Itu aman ke? Saya buka tutup peti, nampaklah dari mayat tu. Tapi kan masih pakai apaan? Ambil tanah tu, masukkan. Penuh kan? Tutup peti. Tapi masalahnya tanah tu tak tinggi. Kita dalam kita masuk semua. Tidak masalah. Ambil tanah sekitar naik lagi. Kalau gini aman masih. Karena betul-betul dalam peti itu isi tanah semua. Menekan mayat itu. Karena kedua syaratnya aman dari pembongkaran binatang buas. Yang kedua jangan bau keluar. Saya khawatir kalau air banjir itu bisa naik bau. Jadi ini sebenarnya saya mau menyampaikan ke pemerintah daerah itu, bokap-bokap kuburan itu, kok dapat ada pengantaran yang namanya itu. Harus kan sekarang ada pengantaran misal jenazah dan sebagainya. Nanam kubur pun juga begitu. Kita pakai standar. Standar itu 4 hasta minimal. Namanya itu minimal 4 hasta. Ya, hastanya. Ini paling rendah. Yang paling bagus lepas dari kita berdiri atau sejajar kita berdiri masuk rumah tu. Mau tahu 4 hasta? Saya bagi tahu. 4 hasta. Minimal 4 hasta. Ada ini Pak. Disebut dan kita sini. Batas hidung saya. Batas hidung saya. Boleh yang pendek? Batas kepala lah. Itu minimal 4 arba'atu dhira' dikatakan 4 hasta. Kalau saya berdiri pas hidung. Nah, kalau mayat masuk petinya, kita berdiri, insya-Allah masih pinggang kita. Masih di pinggang kita berdiri dan seperti itu. Ini tidak betis. Betis pun tak tertutup. Tahu betis? Bukan lutut ya. Betis itu antara mata kaki dengan lutut, itu namanya betis. Itu ada jadi. Ini kalau seandainya ditutup, tak dibuka peti itu, Pak. Peti tak dibuka, tutup tanah ya gimana? Kira-kira pengubah apa itu keluar atau pasti keluar. Makanya tindakan saya buka petinya, tutup itu, masuk ke tanah semua, padatkan dan mayat itu. Kemudian mesti tutup, isi tanah kiri-kiri semua. Baru dengan pres padat, itu aman. Bagi saya adalah harus perlu penantaran penanaman mayat itu, bukan hanya mandikan. Karena risiko tinggi, kita kalau kerja tak nilai ta'ala kita. Semuanya kerja itu dari lima tahun ya selesai. Dapat satu mayat, 2 mayat, 3 mayat. Ngejap berapa mayat? Tanam. Ada orang yang bangun perumahan tu. Jadi ngejap pakai berapa rumah selesai hari ini. Kan itu. Nah, saya tak puji di sebelah itu. Sebelah itu masih pakai kitab-kitab masih dipakai. Kemudian masih mendengar. Itu betul-betul saya melihat orang itu yang nama mayat itu berdiri sama tinggi dengan tanah. Di sebelah kursi ini tak betul. Ya, tak betul. Nah, maka itu pada peringatan saya terus saya sampaikan di kubur ini belum masuk standar ini. Kurang lagi ada buka ini masuk tanah.
isi padatkan. Ya, saya khawatir gini lagi. Kalau musim banjir, nih musim banjir, nanamnya tak dalam ataupun ya dalam tapi airnya banyak di dalam tuh. Kemudian tutup dengan peti ini. Di dalam tak ada tanahnya, cuma tanah ganjal kepala ya, sama sengkang di belakang pinggang gitu. Cuma itu ya tanahnya. Yang lainnya kosong semuanya. Ditutup, air masuk. Air masuk ini Pak, pastilah deras dia masuk. Itu peti turun, kita injak, air pun masuk ke dalam. Sekarang saya ajak berpikir, kira-kira posisi mayat itu tetap atau berubah? Kalau sudah mayat tak menghadap kiblat, kita berdosa. Udah timbul, kena air, timbul bina terletak naik ke atas. Berarti mayat tak lagi menghadap kiblat. Padahal wajib mayat menghadap kiblat. Salah gitu. Kalau kita betul masalah juga. Kita tak paham. Kita ini tahu paham kita posisi mayat wajib menghadap kiblat. Tak bisa berubah. Dan itu. Kira itu. Masih ada waktu ni? Masih ya? Berapa tu? Syuruk? Hilang? 36 belum lah. Ya. Ada apa pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kain kapan Pak Ustaz? Biasanya kan orang yang pulang umroh atau pulang haji menggunakan kain ihramnya atau kain kapan. Kemudian ada beberapa itu Pak, kain kapan kain ihram itu ada bertulisan nama itunya. Nama travel. Travelnya. Apakah itu bisa digunakan juga? Tak bisa, itu dibuang lah. Nanti dia tanya malaikat nanti. Saya umrah pakai travel ini Pak, malaikat. Ya meninggal pakai travel Pak. Tulisan dibuang, makruh hukumnya bertulisan. Kalau tadi garis-garis masih dimaafkan, tapi bertulisan. Bahkan kalau pakai bahasa Arab, tulisan Bismillah nama Allah haram. Apa sebab haram? Kerana mayat pasti hancur, berubah jadi bangkai, dan itu nama bersejarah dengan najis. Nah, jadi kalau kain ihram yang ada nama travel putih buanglah tu. Ambil yang putihnya, kerana sunnahnya polos. Jadi itu hukumnya makruh. Tapi kalau kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat, nama-nama Allah, haram hukum. Ya haram hukum. Kecuali pakai air liur. Biasa orang berberkah, batu liur. Baik, Bismillah di sini. Kata berbekas, tak masalah. Tapi kalau pakai tanah masih haram, kena berbekas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau minha khalaqnakum fil sin wa minha nu'idukum. Kan siapa yang baca 3 ayat ini kan meringankan azab kata Imam Nawawi. Oh, tak perlu ditulis minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Surah Taha. Kalau pakai tangan haram sih. Tapi kalau pakai air, tak masalah air liur kayak air pun saja gitu. Tak perlu boleh, kerana tak ada bekas. Apa lagi nama tu ni pun. Ya. Malu lah banyak tinggal ada malaikat. Tak minta kat banyak orang pakai travel ini. Jadi gunting tu, sunnah gunting pun makruh ada tulisan. Dan juga memang bagus kain kapan. Kemarin saya umrah tak ada tulisan. Polos ya, polos. Dan kalau satu tulisan lah, travel ni pun satu ke? Nak bacakan travel tu pakai nama besar-besar lagi nama. Polos ya bagus. Orang tahu kita berangkat pakai travel ini. Yang penting polos. Apakah ada selendang tu? Kan ada selendang tu? Udah cukup lah tu selendang tu, identitas, nama travel tadi, kain lagi. Untuk di belakang tu tadi cermin. Jadi hukumnya makruh. Di sunnah ya, kain putih itu, kain putih baju yang pernah dipakai itu masih ihram ke? Ihram kan pernah dipakai. Sunnah dipakai untuk menggambarkan mayat. Bukan harus bangun yang pernah kita pakai.
Allah a'lam. Masih ada waktu? Hah? Belum bunyi? Hah? Oke. Lewat kapan deh? Baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala ma ashrafna wa tub alayna tawba taghsil li kulli hawba wa sullana al-amwati wa amin rawati wa ighfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد تخصيصه بي والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhiri saya hari ini mengucap menaik topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.